Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Seperti biasa, Taihun melancarkan aksi psikopatnya. Kali ini, geng Shimura yang jadi korban. Dia meminta akun YouTube mereka, tapi meski babak belur, Kaneko nggak akan memberikan. Begitu juga dengan Shimura yang coba menegonya. Tapi, Taihun tetap kokoh pengen akun YouTube mereka. Setelah memikirkan berbagai risiko yang akan diterima jika dia mencoba ngelawan, dengan pasrah, Shimura mau memberikan akunnya. Tapi YouTube 渡せって言ってんだよ。返事は分かったやるよ。くれるって。何考えてんだお前。 di rumah sakit, Shimura meminta maaf dan menjelaskan jika menyelamatkan nyawanya lebih penting dari akun YouTube itu. Tapi Kaneko masih aja nggak ikhlas. Dia membandingkan saat dulu Shimura berhasil mengalahkan Hamaken dengan situasi yang sekarang, yang dia anggap bahwa Shimura nggak punya harga diri lagi. Tapi menurut Shimura, nggak apa-apa dianggap nggak punya harga diri, karena faktanya memang dia nggak siap ketika melawan atlet pro seperti Taihun. お前にはプライドってもんがないのか。ないよ。俺だって怖いし、痛い思いをするのも嫌だ。分かった。 Sesaat kemudian, Gauli datang untuk menjenguknya, tapi karena Kaneko beralasan pengen me time, akhirnya terpaksa Gauli juga memilih pergi. Rupanya Kaneko menangis sejadi-jadinya karena masih jadi pecundang sampai hari ini. Tapi nyatanya Shimura masih di luar kamarnya dan mencoba memahami keadaan Kaneko. Dengan gagah berani, Shimura mendatangi tempat biasa nongkrongnya Taihun. Dia dengan sengaja memancing amarah. Lalu berjanji akan memberikan akun YouTube dan semuanya yang Taihun minta jika dia berhasil menang melawan Shimura 1 bulan dari sekarang. Dia pun segera ngasih tahu pada stafnya tentang apa yang baru saja terjadi. Dan pantas aja jika mereka kini malah keheranan. Sampai di rumah, Shimura segera mempraktekkan perintah ayam petarung di bab ketiga yang berjudul Tapi bukannya rasa tenang yang didapat setelah mendengar penjelasan sang ayam, Shimura malah menyesal karena berani menantang Taihun. Tapi beruntung, sang ayam punya solusi jitu untuk mengakali para pengguna taekwondo. Bagaimanapun juga, setiap seni bela diri pasti punya kelemahan. Dan taekwondo bertumpu pada kaki akan gak guna jika nggak berada di lingkungan yang mendukung. Untuk itu, Shimura dituntut untuk menentukan lokasi yang mendukung. Setelah itu, sang ayam meminta agar Shimura lebih mempelajari ilmu yang dia dapat lebih giat lagi. Tapi lagi-lagi, si ayam pun baru mengumumkan teknik baru yang akan jadi senjata Shimura. Dia pun segera menuruti semua perintah sang ayam. Meski keterbatasan prasarana, tapi untungnya Shimura selalu dapat solusi. Lama nggak jumpa, Gauli dan Kaneko pun datang menghampiri, tapi hanya rumah kosong yang mereka dapati. Hingga mereka masih heran dan merasa jika latihan Shimura ini nggak berguna untuk mengalahkan Taihun. Hingga Gauli yang nggak tahan nekat untuk Sebulan telah berlalu. Hari ini banyak orang yang menantikan pertarungan keduanya. Shimura terlihat sangat bergantung pada lingkungan. Kaneko masih penasaran dengan teknik yang akan digunakan. Dia juga nggak percaya pada berita yang sering meleset akhir-akhir ini. Sementara mengetahui hal ini, Shimura udah membayangkan kemungkinan buruknya. Dan nggak disangka Taihun memantaunya. Tapi rupanya inilah strategi Shimura. Dia sengaja memindahkan lokasi yang bisa mendukungnya. Tetapi
足技を封じろ。勝てる。お前で足技を封じれば勝てると思ったのか。Shimura akhirnya hanya jadi bulan-bulanan di dunia nyata dan maya. Lalu, saat Taihun lengah dengan segera, rupanya dia udah mempersiapkan segala faktor pendukung yang bisa membantunya untuk bertahan. Tapi faktanya Taihun berbeda dengan yang ia kira. Dia tetap lincah meski lingkungan gak mendukung dan akhirnya Shimura pun hanya jadi bulan-bulanan Taihun. Kolom komen pun langsung dibanjiri orang-orang yang secara rinci membeberkan teknik keduanya. Tapi saat lengah, lagi-lagi Kaneko yang jadi kameramen merasa bingung dengan teknik Shimura yang monoton. Dan Taihun yang udah hafal cara menangkisnya. Ketika lengah, teknik yang udah dipersiapkan ini pun dia lancarkan. Dan hasilnya gak mau kebawa nafsu, dia mencoba mengikuti instruksi sang ayam petarung. Tapi nyatanya dia melakukan satu kesalahan kecil yang langsung membuat Taihun bisa memberinya pelajaran. Tapi Shimura mencoba tetap tenang dan mengingat perintah dari sang ayam. Rupanya Taihun emang sengaja mengalah untuk bisa mengambil sepatu Shimura agar jurus yang selama ini terhalang bisa dia gunakan. Di tempat lain, Kim yang lagi bareng dengan Kaho mencoba ngasih tahu situasi saat ini. Tapi karena lagi ngambek, Kaho mencoba untuk nggak peduli hingga satu pancingan dari Kim membuatnya. Balik ke pertarungan, Shimura terlihat putus asa. Dia merasa perjuangan selama 1 bulan ini akan berakhir sia-sia. Tapi password dari Kaneko yang berhasil memompa kembali semangatnya. Dia pun menganalisa letak kelemahan Taihun dan mencoba mempraktekkan apa yang disuruh oleh ayam petarung. Tetapi mencoba menyerang saat setengah sadar, tapi Shimura bener nggak berdaya. Kaneko memohon agar Taihun menghentikan ini, tapi dia terus-terusan melancarkan serangan hingga akhirnya setelah memastikan Shimura udah nggak berdaya, Taihun segera meminta akun YouTube mereka. Tapi siapa sangka Shimura masih bisa bergerak dan kembali menantang Taihun. Kini dia mencari tempat yang bisa mendukung rencananya. Gak lupa, para subbreaker diingatkan untuk gak kemana-mana. Taihun yang kepancing kembali melancarkan serangan. Dan hasilnya Kim dan Kaho yang menonton dari kafe merasa takjub dengan teknik Shimura yang sekarang. Inilah letak kesalahan Taihun. Dia terlalu meremehkan Shimura yang dianggapnya nggak lebih dari sekedar mainan pemuas hasrat. Tapi fakta berkata lain. Mainan itulah yang membuat Taihun KO untuk pertama kalinya saat bertarung di luar ring. Gak peduli lawan udah tap out, Shimura yang diperingatkan oleh Kaneko terus mengunci Taihun hingga waktu 10 detik. Persis seperti yang diperintahkan sang ayam. Gak tega melihat mereka berdua mencoba untuk membantu Taihun. Tapi Taihun kembali terbangun karena ingatan buruk masa lalu yang kini menimpanya lagi. Dia dengan emosi mengancam Shimura, tapi Shimura menjelaskan apa yang dia lakukan. Taihun pun mengakui kekalahannya dan memilih untuk pergi. Momen yang mengeluarkan banyak tenaga dan keringat ini dimanfaatkan dengan baik oleh mereka berdua
untuk mengiklankan sebuah produk ini. Mereka pun bahagia karena bisa menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Kini giliran Gauli yang harus bekerja. Dengan satset dia mengedit video dan mengunggahnya, dan hasilnya meledak. Mereka masih nggak menyangka keputusan merekrut Gauli rupanya adalah hal terbaik yang mereka lakukan. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.